Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadar Ramadan dengan NPM 1840100126. Saya dari kelompok 5. Saya di sini akan mempresentasikan distributing service through physical and electronic channel. Yang pertama yaitu distribusi dalam konteks layanan. Distribusi dalam konteks layanan yaitu layanan. Banyak orang menganggap bahwa distribusi adalah memindahkan barang melalui saluran fisik ke distributor dan agen penjual atau ke pengguna akhir. Jasa pada prinsipnya tidak ada yang berpindah dari segi atas kepemilikan, pengalaman, kinerja, dan secara fisik tidak dapat dikirim dan disimpan. Sementara mengirimkan informasi adalah merupakan transaksi yang banyak melakukan melalui channel elektronik. Yang kedua ada peran lingkungan fisik. Peran lingkungan fisik membentuk perasaan dan reaksi tepat antara pelanggan dan karyawan. Bukti fisik dan atmosfer yang menyertainya mempengaruhi perilaku pembeli. Mempengaruhi perilaku pembeli. Ada 3 hal. Yang pertama, sebagai medium yang menimbulkan perhatian. Yang kedua, sebagai medium yang menciptakan pesan. Yang ketiga, sebagai medium yang menciptakan efek. Selanjutnya, ada keputusan tempat dan waktu di mana jasa seharusnya diserahkan. Walaupun kenyamanan pelanggan berperan penting, ketentuan-ketentuan operasional menetapkan batasan-batasan ketat untuk beberapa jasa. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong perpanjangan jam operasi. Yang pertama ada tekanan ekonomi dari konsumen. Yang kedua ada perubahan perundang-undangan. Yang ketiga ada insentif ekonomi yang meningkatkan penggunaan aset. Yang keempat ada ketersediaan karyawan untuk bekerja pada jam-jam yang tidak lazim. Terus yang kelima, fasilitas swalayan otomatis. Yang selanjutnya ada membedakan antara distribusi layanan tambahan dan layanan inti. Distribusi berhubungan dengan layanan inti dan layanan tambahan. Layanan ini untuk memproses orang dan layanan memprosesan kepemilikan memerlukan lokasi fisik. Layanan ini untuk memprosesan rangsangan mental dan pemprosesan informasi dapat didistribusikan secara elektronik. Layanan tambahan dapat berwujud atau tidak berwujud. Yang terakhir dapat didistribusikan secara luas dan hemat biaya melalui saluran non-fisik, yaitu ada 2 telepon dan internet. Yang selanjutnya ada tantangan distribusi di pasar domestik besar. Layanan pemasaran menghadapi tantangan karena jarak yang terlibat wilayah geografis, adanya beberapa zona waktu, adanya multikulturalisme terutama imigran dan penduduk asli, perbedaan dalam hukum dan tarif pajak. Perusahaan AS besar melawan ini dengan pertama menargetkan segmen pasar tertentu, yang kedua mencari ceruk pasar yang sempit, yang ketiga melayani banyak segmen di seluruh wilayah geografis yang luas adalah tantangan pemasaran terbesar. Yang selanjutnya memberikan layanan di cyberspace. Internet memfasilitasi 5 kategori aliran. Yang pertama informasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga pelayanan, yang keempat transaksi, yang kelima promosi. Saluran elektronik menawarkan pelengkap atau alternatif untuk saluran fisik tradisional. Kenyamanan, ketersediaan 24 jam, hemat waktu dan tenaga. Kemudahan mendapatkan informasi online dan mencari item yang diinginkan. Harga lebih baik daripada banyak toko atau bata dan mortir seleksi luas. Sekian dari presentasi yang saya ucapkan barusan. Mohon maaf apabila